ghairu nisyanin, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Fala tabhatsu anha, maka jangan kalian mencari-cari tentang masalah itu. Haditsun hasanun rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Termasuk hadis yang kalau kita bisa mengamalkannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dan sukses di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena hadis ini merupakan hadis yang mencakup semua unsur Islam. Semua syariat agama Islam ini diringkas dengan hadis yang ini. Jadi kalau kita pengen mengetahui ringkasan agama Islam ini, lihat hadis ini. Sampai-sampai ya, hadis ini karena ringkas, tapi hadis ini mencakup atau membahas tentang masalah satu, tentang kewajiban yang ada di dalam agama Islam. Apa saja yang diwajibkan, ibaratnya ya, di sini kita diperingatkan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah kewajiban. Kemudian hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lewati, maka itu diringkas dengan hadis yang sedikit ini, hadis yang jawami'ul kalim, lafadznya pendek tapi maknanya luas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni bersama yang lainnya termasuk Imam An-Nawawi, dan kemudian mereka menhasankannya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadis ini dikatakan oleh Abu Bakar Ibnu Sam'ani, beliau mengatakan, barang siapa yang bisa mengamalkan hadis ini, maka dia akan merupakan atau dia akan tergolong orang-orang yang akan sukses, bahagia dunia dan akhirat. Ya karena isinya, cakupannya tentang masalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, tentang masalah larangan yang dilarang oleh Allah, aturan-aturan, kemudian sesuatu yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang namanya sendiri itu banyak tidak dikenal, tapi lebih dikenal kunyahnya ya. Sebagaimana kayak Abu Bakar. Abu Bakar kita tahu namanya Abu Bakar terkenal, tapi kalau nama aslinya banyak yang enggak tahu ya. Siapa nama Abu Bakar? Yang tahu Abu Bakar gitu. Namanya Abdullah bin Utsman atau Abdullah ya Ibnu Quhafah ya. Kayak Abu Hurairah ya. Abu Hurairah banyak yang kenal siapa Abu Hurairah, tapi kalau ditanya namanya siapa, banyak yang enggak tahu. Abdurrahman ibnu Sakhr ya. Abdurrahman ibnu Sakhr ya. Kemudian Abu Tha'labah ini ya dikenal dengan Abu Tha'labah, tapi sebetulnya namanya ada yang mengatakan Jurthum ibnu Nasir ya. Beliau meriwayatkan beberapa hadis Nabi SAW ya. Kemudian beliau juga mengikuti peperangan bersama Nabi SAW, dan beliau meninggal pada tahun 75 Hijriah. Dan di antara riwayat yang beliau riwayatkan hadis yang kita baca tadi, innallaha farada faraid, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beberapa kewajiban ya, fala tudayyi'uha, maka jangan kamu sia-siakan. Wa hadda hududan, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan beberapa peraturan, fala ta'taduha, maka jangan kemudian engkau melanggarnya. Wa harrama asya, dan Allah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kamu kemudian terjatuh ke dalam yang diharamkan Allah. Wa sakata an asya, dan Allah juga mendiamkan banyak hal. Ya, untuk apa Allah diamkan? Rahmatan, sebagai rahmat untuk kalian semuanya. Ghairu nisyan, bukan karena Allah lupa. Fala tabhatsu anha, maka jangan kita kemudian menghabiskan waktu, mengeluarkan tenaga untuk membahas tentang yang didiamkan Allah. Dan hadis ini jamaah dirahmati Allah senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim. Nabi SAW bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Jelas, apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quran itu berarti halal. Wa ma harrama fahuwa haram, dan yang diharamkan Allah berarti haram. Wa ma sakata anhu, dan kalau enggak disebutkan di dalam Al-Quran, enggak disebutkan di dalam hadis,
nggak dihalalkan, nggak diharamkan, fahuwal afu, maka itu adalah afu, maaf, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu minallahil afiyah, maka terimalah ya keringanan, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha lam yakun nasiyan, Allah nggak mungkin lupa. Allah nggak mungkin lupa. Tsumma tala hadhil ayah wa ma kana rabbuka nasiya. Kemudian Nabi membacakan ayat wa ma kana rabbuka nasiya. Enggak mungkin Allah itu lupa, ya. Hadzal hadits sahahahu Syekh Al-Albani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang tadi dihasankan oleh Darul Qutni dan juga imam yang lainnya termasuk Imam An-Nawawi. Kalau yang senada yang kita baca tadi, ya, itu dihasan atau disahihkan oleh Syekh Albani. Maka apa yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah? Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi agama ini menjadi 4 ya perkara. Dan barang siapa yang bisa mengamalkan hadis ini, maka ya dia akan menjadi seseorang yang soleh dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa mensikapi dengan benar tentang hadis-hadis ini, meletakkan sikap sesuai dengan ya yang diperintahkan oleh Allah dari 4 masalah ini, maka dia akan menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, potongan hadis yang pertama, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan sampai kita mensia-siakan. Maka di sini jamaah dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan dengan kewajiban ini? Sikap kita bagaimana? Maka sikap kita kalau ada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah di dalam kitabnya atau yang diwajibkan lewat lisan Nabi dalam hadisnya, kita harus melakukannya dan tidak boleh mensia-siakannya. Ya. Ini sikap kita yang benar. Ya. Karena kalau sudah ada kewajiban dengan perintah yang tegas, kalau kita kemudian meninggalkannya, apa yang akan kita dapat? Dosa. Kalau kita kemudian menjalankannya, apa yang akan kita dapat? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kok sengaja meninggalkan tanpa udzur, berarti kita telah melakukan perbuatan yang dosa. Perintah dibagi menjadi 2, ada wajib, ada sunnah. Kalau memang yang sunnah, ya tidak apa-apa mungkin kita kemudian meninggalkannya. Contohnya kita disunnahkan untuk melakukan qiyamul lail, ternyata kita enggak melakukannya, mungkin karena ada sesuatu kemudian kita enggak sholat qiyamul lail, maka tidak dosa, ya. Tapi kalau kemudian yang wajib, yang dengan dalil yang tegas, yang wajib, kemudian kita tinggalkan, maka kita dosa. Seperti apa? Rukun Islam, sholat, ya. Meskipun kalau kita lihat banyak orang yang KTP-nya Islam tapi tidak mau sholat, ya. Termasuk puasa yang sebentar lagi kita akan lakukan. Kadang-kadang kita miris, ada orang yang ketika ya tidak di bulan puasa tidak bawa minuman yang isinya putih gitu. Tapi ketika bulan puasa seakan-akan dia pengen menimbul atau pengen memberitahu kepada yang melihatnya, oh ini loh saya puasa bawa minuman begini, atau bawa rokok sambil merokok siang-siang, ya. Padahal ini adalah kewajiban yang jelas, yang hadisnya, Qur'annya, dalilnya sharih jelas dari Allah. Maka barang siapa yang kemudian ya meninggalkan, menyia-nyiakan kewajiban yang Allah wajibkan, berarti dia telah melakukan dosa besar, ya. Melakukan dosa besar. Puasa, zakat, ya, haji. Maka sikap kita terhadap kewajiban-kewajiban ini kita harus melakukannya dan tidak boleh kemudian mensia-siakannya. Dengan catatan kata Nabi SAW, ma amartukum bihi fa'tu anhu fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, ya, dari semua perintah-perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Dengan catatan semampu kalian. Karena kewajiban itu ya kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya. Dan kewajiban dibagi menjadi 2. Ada namanya wajib fardu atau wajib ain, ada namanya wajib kifayah. Wajib ain itu kita betul-betul dituntut untuk kemudian mengerti, ya, berilmu. Sekarang
mudah, sebentar lagi puasa. Wajib bagi kita mengetahui fikih puasa. Mulai dari ya rukun-rukunnya, rukun puasa apa saja. Kalau sudah ngerti, oh niat, niat berarti niat ini bagaimana harusnya. Ya. Ini harus kita pelajari. Kita akan melakukan puasa, jangan sampai kita tidak mengetahui fikih puasa. Yang pengen haji karena sudah membayar haji, sudah nunggu setahun lagi haji, maka dia harus memahami apa itu fikih haji, supaya tidak kemudian salah di dalam melakukan ibadah. Karena banyak orang yang kemudian ternyata puasa nggak ngerti, yang penting puasa itu ya nggak makan, nggak minum, ternyata masih kemudian menggunjing sana sini, melakukan maksiat yang lain. Banyak orang puasa tapi nggak sholat. Sering saya ditanya itu, nggak hanya sekali, 2 kali. Saya pengen puasa tapi nggak sholat, gimana gitu. Nah kenapa nggak sholat? Nggak boleh sholat kok. Nah, dia bekerja gitu ya di luar negeri, pengen puasa tapi nggak sholat. Nah masa sholat mencari-cari waktu, ya kalau istirahat boleh. Nah sholat di istirahat gitu. Kalau puasa saja gimana? Ya nggak bisa puasa, apalagi puasa ketika ditanyakan puasa sunnah. Melakukan yang sunnah tapi yang wajib tidak dilakukan. Maka perlu berilmu. Kemudian fardu kifayah, kewajiban yang kalau sudah ada orang yang melakukannya gugur kewajiban kita. Contohnya sholat jenazah. Kalau ada yang meninggal, sebagian kaum muslimin sudah mensolatinya, maka sebagian lain tidak wajib. Termasuk belajar ilmu yang memang ilmu ini tidak harus semua berilmu, kayak faraid. Ya, kalau sudah ada yang ahli faraid, ya tidak kemudian wajib bagi setiap orang. Tapi kalau untuk ibadah-ibadah yang masing-masing seperti sholat, puasa, zakat, haji, kalau uangnya sudah banyak hartanya, maka dia harus mengetahui ilmu zakat. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua kewajiban-kewajiban itu tidak boleh kita sia-siakan. Nabi kemudian mengatakan tadi, fala tudayyi'uha, jangan kamu sia-siakan. Jangan sampai lepas. Dan kewajiban ini adalah perintah yang paling Allah senangi dan pahalanya lebih besar. Makanya Allah dalam hadis wali, hadis qudsi, ya hadis wali dikatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi, dan tidak ada sesuatu yang kemudian hambaku itu mendekatkan diri kepada saya yang lebih aku cintai ketimbang yang saya perintah-perintahkan, yang saya wajib-wajibkan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah adalah kewajiban yang Allah perintahkan, bukan yang sunnah-sunnah. Ya. Maka jangan kembali, kadang-kadang semangat melakukan yang sunnah-sunnah. Contohnya apa? Sedekah di sana, sedekah ya di mana-mana dia sedekah, tapi ternyata keluarganya sendiri, bahkan kemudian mungkin istrinya, anaknya dengan istrinya pelit. Ya. Jangan sampai terjebak dengan tipu daya setan. Ya. Banyak orang yang semangat untuk mengerjakan qiyamul lail sampai beberapa rakaat, tapi subuhnya ternyata ya ngantuk atau kemudian terlepas. Ya. Ada seperti itu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi prioritas kita adalah kewajiban. Ya. Ini tentang masalah kewajiban. Jadi innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah mewajibkan beberapa kewajiban, intinya jangan sampai kita sia-siakan. Kalau sudah ada kewajiban, sikap kita sebagai orang muslim yang baik berarti kita betul-betul melaksanakannya dan jangan menyia-nyiakannya. Kemudian potongan hadis yang kedua adalah tentang masalah hudud. Ya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah ya memberikan batasan-batasan, maka jangan kamu langgar. Apa maknanya hadda hudud? Apa namanya hudud? Hudud itu jamaah yang dirahmati Allah memiliki beberapa makna. Di antaranya yang pertama adalah aturan-aturan. Hudud itu maknanya aturan-aturan. Di antara ada aturan warisan, ada aturan talak, ada aturan ila. Ya. Maka kita perlu tahu. Jadi hudud itu maknanya sampai 3. Pertama aturan, kemudian larangan, kemudian al-hudud hukuman. Ya. Yang pertama kita bahas tentang masalah aturan. Aturan banyak dalam agama Islam. Contohnya talak, banyak loh. Teman-teman kita mungkin
atau kaum muslimin secara umum itu mentalak istrinya sedangkan dia nggak ngerti aturan talak. Bahkan sahabat yang dulu sahabat ini sahabat junior, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang faqih, yang pintar. Tapi ketika beliau mentalak dan talaknya ketika itu gak benar, Nabi suruh kemudian merujuk lagi. Ketika mentalak istrinya ternyata beliau mentalak dalam kondisi haid. Betapa banyak orang yang mentalak istrinya, tapi ketika dia mentalak istrinya dalam kondisi haid, atau istrinya tidak haid tapi habis diajak berhubungan suami istri, ini talak semua yang talak bid'ah ya. Kalau pengen mentalak istrinya talak yang sunnah, jangan ditalak ketika haid, talaklah ketika bersuci, ketika dia sudah suci dan belum digauli. Dan talak itu ada aturan-aturannya. Makanya Nabi SAW ya diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, termasuk kaum muslimin, perintah kepada Nabi, perintah kepada kaum muslimin. Ya, idza talaqtumun nisa, ketika kamu pengen mentalak istri-istri kalian, fatallikuhunna li'iddatihinna, maka talaklah sesuai dengan iddahnya. Iddahnya berapa? Salasata quru, 3 kali haid. Kalau sudah mentalak istri, maka istri nggak boleh langsung pulang, dan yang laki-laki suaminya nggak boleh langsung mengeluarkan. Fala tukhrijuhunna min buyutihin, jangan keluarkan dari rumahnya. Ya. Yang perempuan juga kalau sudah ditalak jangan langsung keluar. Wala yakhrujna, jangan keluar, nggak boleh keluar. Tapi kan kadang-kadang kan nggak ngerti. Begitu ditalak langsung kabur dari rumahnya. Ya, sudah ditalak gimana? Padahal talak yang benar kalau sudah ditalak, sudah jatuh talak itu 3 kali haid. Ya, sebelum habis 3 kali haid tetap di rumah. Hikmahnya apa? Oh, barangkali ini musim hujan gitu ya. Terus kemudian oh kayaknya kangen, akhirnya kumpul lagi, itu namanya rujuk ya. Supaya rujuk, nggak kemudian. Dan talak memang ada syariatnya ya. Kadang-kadang yang perempuan ditalak sudah keluar, kecuali kalau seandainya perempuannya ini melakukan fahisyah, melakukan perbuatan yang keji yang kita nggak bisa memaafkannya, seperti berzina, ya nggak apa-apa kemudian dikeluarkan. Tapi kalau tidak seperti itu ya, maka tidak boleh kita mentalak. Makanya talak ini kalau seandainya seperti itu, dia itu tidak akan kemudian ketika mentalak itu marah-marah. Kenapa? Wah, istri saya ini haid apa enggak, ibaratnya kan gitu. Istri saya ini habis saya gauli apa enggak. Kalau memang niat mentalak, berarti nunggu dulu sampai suci dan tidak digauli. Nah, ini baru mentalak yang benar ya. Jadi betapa banyak orang yang kemudian mentalak tapi tidak ngerti ya hukumnya. Termasuk juga talak, setelah talak di situ ya termasuk warisan, termasuk hukum warisan. Warisan itu ada aturan-aturannya. Allah berikan sepersepernya. Lihat jamaah yang dirahmati Allah, masalah sholat, aqimus sholat ya, wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar rokiin, juga ada banyak sekali ayat-ayat mewajibkan tentang sholat. Tapi Allah tidak menyebutkan berapa rakaatnya, kapan waktunya dengan jelas di Al-Quran. Tapi masalah warisan Allah jelaskan sepersepernya ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, kamu mendapat setengah dari istri kamu ya kalau istri kamu meninggal dan dia tidak punya anak. Tapi betapa banyak kalau seorang menikah terus suaminya atau istrinya meninggal, kadang-kadang nggak saling mewarisi ya. Yang diwarisi itu apa? Gono gininya kalau sudah sama-sama kerja. Kalau tambak, kalau ladang, oh ini bawaan, ini gowonan iki, gak bisa diwarisi. Padahal semua harta suami, baik itu gowonan, baik itu kerja sendiri sebelum saya menikah, kalau kemudian sudah menikah sama seorang perempuan kok meninggal dunia, perempuan ini akan mewarisi. Dan itu jelas Allah memberikan sepersepernya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau sudah anak, kalau seorang perempuan yang kamu nikahi kok meninggal dunia punya anak, maka kamu dapat 1/4 saja. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan kalau kamu meninggal dan kamu belum punya anak, istrimu mewarisi kamu 1/4. Kalau kamu meninggal kemudian punya anak, maka istrimu mewarisi berapa? 1/8 ya. Dan ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk sampai Allah mengatakan, ya tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, itulah aturan-aturan Allah. Ya. Kalau sudah aturan-aturan Allah, maka bunyinya la ta'taduha, jangan kamu lewati. Ya. Kalau artinya hudud di sini aturan. Pertama kan kita tulis aturan, ya. Kemudian larangan, ya, aturan dulu ini. Termasuk ila, tahu ila? Ila itu, ya, seorang laki-laki mengharamkan dirinya untuk berhubungan dengan istrinya. Nabi pernah melakukan ila, ya. Tapi kalau masalah membahas tentang fikih ini, pasti kisahnya tentang masalah rumah tangga Nabi. Nah, kalau kita membahas tentang rumah tangga Nabi, jangan berpikir, loh kenapa Nabi kok gitu ya? Loh kok istrinya Nabi juga ada yang gitu ya? Kenapa ya? Jangan. Kenapa? Karena ini sebagai pelajaran buat kita, ya. Supaya kita tahu. Jadi Nabi ketika itu marah sama istrinya, kenapa? Ada banyak sebab. Perawi-perawi kemudian pada khilaf. Yang ada yang mengatakan gara-gara istri-istrinya semuanya minta nafkah lebih banyak, sedangkan Nabi SAW tidak mampu. Awalnya mungkin ibaratnya kalau ada orang punya istri, ya, nafkahnya satu bulannya mungkin ya 3 juta, ternyata minta 5 juta. Istri sana 5 juta, istri sana 5 juta, istri sana 5 juta. Gimana, berat, ya. Maka kemudian Nabi mengilah. Ada yang kemudian mengatakan gara-gara istrinya Nabi itu kemudian, ya, membohongi Nabi ketika Nabi minum madu. Kemudian tanya, apa ya Rasulullah yang kau minum? Madu. Takut bau banget gini. Akhirnya Nabi mengharamkan, ya. Mengharamkan apa? Madu. Sampai turun ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah gara-gara ingin mendapatkan ridho istri-istri kamu? Maka Nabi kemudian marah gara-gara dibegituin, ya. Kemudian ada yang lain. Intinya ulama kemudian menjelaskan, termasuk yang disebutkan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan, tapi yang jelas mungkin semua sebab itu yang menjadikan Nabi mengilah istri-istrinya, mengharamkan istri-istrinya, tidak akan menggauli istrinya sampai 1 bulan, sebagai takdib, mengajari istri-istrinya. Maka ilah ini boleh, tapi jangan sampai kemudian kelewatan, kadang sampai 4 bulan lebih, ya. Batas terakhir berapa? 4 bulan. Lah kalau sudah sampai 4 bulan lebih, maka hakim udah boleh memutuskan, suruh suami ini kemudian menceraikan atau menghentikan ilahnya. Ya. Ini boleh untuk mendidik istri-istrinya. Ya. Maka ketika hari ke-29, Nabi itu mendatangi siapa? Mendatangi Aisyah. Nabi mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, belum 30 hari kok sudah datang, gitu. Maka dijawab oleh Nabi SAW, ya, bulan itu ada yang 30, ada yang 29, gitu. Jadi tidak salah Nabi SAW, ya. Jadi itu aturan-aturan yang memang ada. Jadi jangan dilanggar. Kemudian al-hudud yang kedua berarti larangan. Berarti larangan. Termasuk dihar. Termasuk, ya, menggauli istri ketika sedang iktikaf, ya. Ini larangan-larangan dan banyak larangan-larangan yang lain. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang mendihar istrinya. Dihar ini perbuatan yang mungkar. Apa itu dihar? Menyamakan istrinya dengan ibunya. Pernah namanya, ya, Aus ibnu Samit dan Khawlah binti Sa'labah, suami istri. Ketika masih, ya, menikah itu umurnya muda, ya. Khawlah binti Tha'labah cantik jelita, disukai oleh Aus bin Samit sampai mereka menua, ya. Tapi kemudian mereka mengatakan karena Aus bin Samit dalam satu riwayat itu seakan-akan, ya, saking baktinya istrinya ini, ya, itu kemudian dia mengatakan, kamu itu seperti seakan-akan ibu saya, ya. Punggung kamu seakan-akan punggung ibu saya. Ibu, boleh nggak kita gauli? Nggak boleh. Jadi menyamakan istri seperti ibunya itu tidak boleh, ya. Maka ketika itu, loh gimana ini, kan kita suami istri masih seneng, masih ini, kok menyamakan? Berarti saya sudah nggak halal bagi kamu dong. Gak tahu, kalau gitu tanya ke Rasulullah SAW, ya. Maka kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Aus bin Samit mendihar saya. Apakah dia kemudian, ya, berarti saya tidak halal bagi dia? Kata Nabi SAW, iya, saya melihatnya, ya,
Seakan-akan kamu sudah tidak halal lagi bagi dia. Maka dia mengatakan, tapi dia tidak mendihar saya, tapi dia tidak mentalak saya ya Rasulullah. Demi Allah dia tidak mentalak saya. Kata Nabi, iya tetap gitu. Akhirnya dia tetap menjidal. Menjidal itu mendebat. Maka kemudian perempuan mengatakan, saya tidak bisa mengadu lagi kecuali kepada Allah. Maka dia kemudian berdoa mengadu kepada Allah. Akhirnya kemudian turunlah ayat qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, sampai kemudian terakhir wa tilka hududullah. Itulah aturan Allah. Kalau kamu sudah mendihar, seakan-akan menganggap istrimu itu seperti ibumu, kalau kamu ingin menggaulinya lagi, berarti kamu harus mengikuti aturan Allah. Harus kemudian mengikuti aturan. Kamu sudah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ingin kemudian menggauli istrinya lagi, harus mengikuti aturan. Ya. Tilka hududullah, itulah larangan-larangan Allah. Termasuk artinya larangan lagi, Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian semuanya untuk ya ar-rafath ila nisaikum, ibaratnya bergaul, berhubungan suami istri ya di malam hari Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian kamu, kamu juga pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum ma'afa ankum. Ya. Fal ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang kalau kamu mau, silahkan pergauli istrimu ketika malam hari dan carilah ya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai benar-benar ya kelihatan benang yang putih dari benang yang hitam minal fajr ya. Tsumma atimus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ini larangannya. Jangan engkau mencampuri istrimu sedangkan engkau berada di dalam masjid sedang iktikaf. Tilka hududullah, itulah larangan-larangan Allah. Yang pertama tadi apa? Aturan. Sekarang itulah larangan-larangan Allah, fala taqrabuha. Jadi kita lihat dalam Al-Qur'an. Kalau ada tilka hududullah fala ta'taduha, berarti ini aturan-aturan Allah. Tapi kalau tilka hududullah fala taqrabuha, berarti ini larangan-larangan Allah. Jadi kalau tilka hududullah fala ta'taduha, itu berarti aturan-aturan. Kalau tilka hududullah fala taqrabuha, berarti ini larangan-larangan. Kalau larangan nggak boleh didekati, kalau aturan nggak boleh ta'taduha, jangan dilewati ya. Tapi kalau larangan tidak boleh didekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, arti yang ketiga ya, makna hudud itu adalah hukuman. Jadi hudud pertama tadi aturan, kedua larangan, ketiga itu hukuman ya. Jadi pas ketika ada seorang perempuan ini perempuan yang ibaratnya syarifah. Syarifah itu kedudukannya tinggi ya. Tiba-tiba dia mencuri. Dan ini kelakuan banyak ya, kalau kayak gitu udah kebiasaan. Biasanya tuh pinjem, setelah pinjem karena seneng nggak dibalikin ya. Akhirnya ketahuan pinjem terus diinget nggak dikembalikan, akhirnya dikatakan mencuri ya. Namanya ya termasuk imra'atun mahzumiyah. Maka orang-orang keluarganya tuh heran, loh gimana ini, masa ini perempuan dari anak keturunan orang yang terpandang kok dipotong tangannya oleh Nabi. Kalau begitu gimana? Dah gini aja, datang ke orang yang dicintai oleh Nabi, minta keringanan, minta syafaat namanya. Siapa kira-kira yang dicintai Nabi? Oh itu ya Usama itu hubbi Rasulillah. Jadi Nabi punya anak angkat ya, namanya Zaid ibnu Haritha. Zaid ibnu Haritha punya anak namanya Usama bin Zaid. Dicintai Nabi SAW. Datang ke Usama, minta ya kepada Usama supaya memintakan syafaat, jangan memotong, jangan sampai kemudian memotong tangannya ya perempuan ini. Maka datanglah ini kemudian ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya
beliau begini, maka jangan sampai kemudian dipotong. Maka ketika itu Nabi langsung marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kamu pengen memberikan syafaat fi haddin, dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi langsung berdiri, kemudian khutbah, kemudian mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian semuanya itu hancur dan binasa karena kalau seandainya di antara mereka yang kaya raya mencuri, tarakuhu, itu dibiarkan. Wa idza saraqa minhumud dhaif, kalau yang mencuri itu orang-orang yang lemah, yang tidak punya apa-apa, aqamu alaihi haddan, maka dia akan diadili, dia akan disidang, dia akan kemudian diputuskan dengan pengadilan, potong tangan dan lain sebagainya. Waimullah, demi Allah, lau kanat, ya lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Maka di sini namanya haddun, itu artinya apa? Hukum-hukum Allah, ya. Jadi al-hudud artinya sampai 3, aturan, larangan, dan hukum. Kemudian potongan hadis yang ketiga, yang pertama tadi tentang masalah kewajiban, yang kedua tentang masalah aturan, larangan, dan hukum, yang ketiga potongan hadisnya wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengharamkan sesuatu maka jangan sampai kita langgar, jangan sampai kita terjatuh kepada larangan itu. Maka bagaimana cara kita mensikapinya? Ya tadi, jangan sampai kemudian kita melakukan larangan-larangan itu, ya. Kalau kita sudah berhenti tidak melakukan larangan-larangan itu, maka itu cukup. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan larangan maka kita itu berdosa. Nah, kalau kita meninggalkan larangan, apakah kita itu kemudian mendapatkan pahala? Dapat. Ya. Dan harusnya meninggalkan larangan ini lebih mudah atau lebih susah daripada melakukan perintah? Meninggalkan larangan lebih mudah atau lebih susah daripada melakukan perintah? Harusnya lebih mudah. Kalau kita melakukan perintah, contohnya kita pengen haji, yang mengeluarkan duit, kita harus berangkat sana dalam kondisi sehat. Tapi kalau kita meninggalkan larangan-larangan, gak perlu mengeluarkan tenaga, cukup kita diam di rumah saja. Tapi kadang-kadang susah. Kadang-kadang susah orang mau meninggalkan rokok. Kadang-kadang susah orang pengen meninggalkan khamr, meninggalkan transaksi riba, meninggalkan bid'ah. Makanya Nabi SAW tidak mengatakan, ya, maka tinggalkanlah larangan-larangan sebisa kamu. Tapi udah mutlak, tinggalkanlah. Pokoknya kamu kalau meninggalkan, diam saja di rumah, sudah dapat pahala, ya. Tapi ternyata susah, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Mana haitukum anhu fantahu, apapun yang aku larang maka hentikanlah, selesaikanlah, ya. Dan supaya kita bisa seperti itu, meninggalkan larangan, maka kita perlu berilmu. Larangan-larangan Allah ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Ada kitab bagus sekali karangannya Imam Az-Zahabi, nama kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, ya. Ini bisa kita baca dan banyak terjemahannya. Dijelaskan benar oleh Imam Az-Zahabi dengan detail, ya, dosa besar dihitung mulai dari kemudian kekufuran, syirik dan lain sebagainya, dengan dijelaskan dalil-dalil larangannya serta ancamannya dan contoh-contohnya, serta, ya, ada beberapa orang yang melakukan begini, ya. Dan kitab ini dikaji di mana-mana, kitab Al-Kabair, ya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang-orang itu supaya kita terjatuh ke dalam dosa besar itu membuat istilah dengan istilah yang indah. Contohnya riba diganti menjadi bunga, ya. Supaya orang, oh ini bunga, ini bukan riba ini. Bunga kan semuanya kan indah, baunya wangi kecuali bunga bangke, ya. Kalau bunga bangke mungkin busuk, tapi ini bunga, itu ya bunga gitu, ya. Ya. Kemudian kayak orang homoseksual, ya, diganti dengan LGBT, kayak nggak ngerti LGBT, ya. Seakan-akan indah gitu dah, LGBT. Pelacur itu diganti menjadi kupu-kupu malam. Kupu-kupu, subhanallah, ya.
Sehingga betul-betul perlu kemudian kita mempelajari, apalagi kata Nabi SAW, khuffatin naru bisyahawat. Neraka itu dihiasi dengan apa? Syahwat. Jadi dosa-dosa itu pengen melakukan terus, kenapa? Karena di situ ada syahwatnya. Ya. Maka perlu kemudian kita pelajari. Ya, wa harrama asya, dan Allah mengharamkan sesuatu, fala tantahikuha, maka sikap kita jangan sampai mendekati, jangan sampai melakukan larangan-larangan itu. Kemudian potongan hadis yang keempat, ya. Nabi SAW mengatakan wasakata an asya, dan Nabi yang mengatakan Allah itu mendiamkan banyak hal. Rahmatan lakum, itu semuanya karena rahmat Allah bagi kalian semuanya. Ghairan nisyan, Allah nggak akan lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan ngakasi bahasanya itu ya. Jangan terlalu akas kemudian mencari-cari terus. Oh, sudah didiamkan Allah, gak usah kamu cari-cari. Ya. Allah sudah nggak bahas, Allah bukan lupa, tapi itu sebagai rahmat. Sebagai rahmat. Jadi dalam agama kita, jamaah dirahmati Allah, ada sesuatu yang Allah jelaskan, ini halal, ini haram, tapi ada sesuatu yang Allah diamkan, tidak dijelaskan, bukan karena Allah lupa, tapi sebagai apa? Rukhsah. Udah nggak usah dibahas. Nah, kalau gitu hukumnya apa? Boleh nggak kira-kira? Itu ya, Syekh Al-Utsaimin memberikan contoh. Ya, beliau ketika menjelaskan hadis ini memberikan contoh tentang masalah bulu yang ada di tubuh kita. Ada namanya ya jenggot, ya. Ada bulu itu ada 3 model ibaratnya gitu. Yang pertama dilarang mencukur. Kemudian contohnya dilarang mencukur apa? Jenggot sama alis. Ya, alis nggak boleh lah dicukur. Ya. Kemudian yang diperintahkan dicukur banyak. Ada al-ibt, ya ketiak, kemudian ya bulu-bulu yang lain itu disuruh mencukur, ya. Termasuk kumis ini kalau terlalu panjang disuruh mencukur, ya. Kemudian ada yang didiamkan. Contohnya apa? Bulu yang ada di dada. Mau dicukur nggak cukur silakan, tapi didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada syariat kemudian jangan larang, jangan mencukur bulu dada, nggak ada. Ya. Kaki, tangan, ya. Maka seperti ini nggak usah dicari-cari, nggak ada dalilnya. Pengen mencukur silakan dicukur, pengen biarkan juga silakan dibiarkan, selama tidak ya mengganggu, ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, termasuk Nabi ketika diberikan daging, jangan banyak tanya. Diberi daging oleh Yahudi, pahanya Nabi langsung kemudian makan. Enggak, ini haram atau halal ini? Enggak. Kalau ada orang yang ngundang kita, nah dia itu terkenal kerjanya apa? Ya, kerjanya itu dia punya restoran dan juga punya ternyata tempat-tempat pemabuk-mabukan. Kamu diundang, ya. Kemudian ada daging sapi, kemudian juga ada ya ikan, ibaratnya ikan apa ya? Ikan tongkol. Tanya, yang daging sapi ini halal atau haram ini darinya ini? Enggak usah, ya. Enggak usah tanya-tanya seperti itu, ya. Kenapa? Ya karena itu dia diam. Kalau diam kita makan, meskipun yang dia buat beli ya daging kambing ini dengan harta haram dia, yang penting kita tidak tanya, kita makan boleh, ya, boleh. Kenapa? Karena Nabi itu tidak tanya-tanya. Padahal yang memberikan dia itu daging itu siapa? Yahudi. Nah, Yahudi itu terkenal sekali dengan transaksi riba, ya. Maka nggak perlu tanya. Termasuk yang jadi PNS, maaf, ya. Nggak usah tanya-tanya. Ini yang dibuat gaji ini ya bayaran pajak khomer atau pajak yang boleh-boleh, nggak usah, ya. Udah kita nggak tahu, nggak bisa memastikan, pokoknya gaji PNS halal, ya. Kecuali kalau dibayar, oh ini bagian kamu ini apa hasil dari pajak khomer nih, nggak boleh, ya. Nggak boleh diterima, ya. Persis seperti ketika kita diundang, ya, ada paha kambing, kemudian satunya ikan asin, ya. Sudah pengen milih paha kambing, ini saya belinya ini habis menang habis menang judi terus dapat beli ini, boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Kenapa? Karena sudah tahu. Tapi kalau nggak diberitahu nggak usah tanya-tanya. Ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Termasuk ya yang didiamkan oleh Allah, di antara yang dibuat contoh, Allah berfirman wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan semua yang ada di jagat raya ini pasti bertasbih, ya.
bertasbih kepada Allah. Gak usah kita tanya gimana ya tasbihnya mikrofon, tasbihnya kemudian meja, tasbihnya kemudian batu-batu. Gak usah bertanya. Kenapa? Karena gak dijelaskan oleh Allah ya. Tapi kita yakin semua ini tasbih. Yakin. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu gak paham gimana cara mereka bertasbih. Kita percaya 100% kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Dan kalamullah itu adalah yang jujur. Karena Allah berfirman wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Siapa sih yang lebih benar dan jujur omongannya daripada Allah? Gak ada. Maka kita yakin 100% Al-Quran semuanya benar. Tidak harus ada yang kemudian dihilangkan. Apalagi ada yang menyuruh menghilangkan sampai 300 ayat ya. Apa ini? Al-Quran semuanya benar dan kemudian dari Allah ya. Dan semuanya pasti baik ya. Kok kemudian disuruh menghilangkan ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika terjadi kasus Nabi mengatakan, "Ayuhan nas, innallaha faradu alaikumul hajja fahajju." Hei sahabat-sahabat manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk mengerjakan ibadah haji, maka hajilah. Ternyata ada yang berdiri dan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, aqul la'am?" Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kita harus haji? Nabi berhenti. Tanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah tiap tahun kita berhaji?" Nabi berhenti. Tanya lagi sampai 3 kali. Nabi mengatakan, "Lau qultu na'am la wujibat." Kalau saya mengatakan iya, pasti diwajibkan. Tapi kalau saya nggak beritahu, nggak usah tanya-tanya lah. Gitu. Nabi SAW mengatakan, "Lau qultu na'am la wujibat, walam mastata'tum." Dan kamu nggak akan bisa. Daruni ma taraktukum. Tinggalkanlah apa yang saya tidak ucapkan ya. Tinggalkan yang tidak saya ucapkan itu tinggalkan. Jangan banyak tanya ya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya yang menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kalian itu bikatsrati su'alihim, karena terlalu banyak tanya. Kalau memang sudah tidak diberitahu, yang kemudian nggak jelas, maksudnya sudah diam, syariat itu mendiamkan, ya nggak usah banyak tanya. Makanya Allah kemudian berfirman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu banyak tanya ya, yang sesuatu itu kalau kamu diberitahu malah kemudian membuat kamu sedih, membuat kamu susah, membuat kamu ya binasa. Contohnya Bani Israel. Cuman dikatakan ya apa? Menyembelih sapi, idbahu baqarah ya. Sembelilah sapi. Maka tanya, qalu du'lana rabbaka yubayyin lana ma hi ya. Qalan innal baqara tashabaha alaina. Tanya, dikatakan oh, apa sapi yang begini. Tanya lagi, ma launuha, apa warnanya ya. Sofra tasurun nadirin, apa kemudian begini-gini. Akhirnya malah kemudian diberikan jawaban-jawaban yang menyusahkan. Gara-gara apa? Gara-gara bertanya sesuatu yang didiamkan oleh Allah. Maka kalau sudah tidak ya ada, nggak usah kemudian banyak tanya. Kecuali kalau memang benar-benar ya kita memang perlu mengetahuinya dan itu ada maslahatnya ya. Kalau memang tidak ada dan hanya kemudian bertanya sesuatu yang tidak benar, maka tidak usah kemudian ditanyakan. Sebagaimana sekarang itu banyak ya dibahas gara-gara ya itu bertanya-tanya. Contohnya apa? Allah itu sudah hanya berfirman Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy-Nya. Nggak usah ditanya bagaimana istiwanya Allah. Allah itu diam, cuman memberitahu apa? Allah beristiwa. Tapi kemudian banyak tanya, kalau Allah beristiwa berarti Allah itu makhluk dong. Allah itu begini, gimana istiwanya? Kayak kita duduk begini. Kalau sudah Allah memberitahu Allah itu beristiwa, udah kita mengimani saja. Bagaimananya nggak usah kita tanya-tanya. Makanya Imam Malik ketika ditanya, ya, kaifal istiwa? Istiwa maklum, bersemayam itu maklum. Dan bagaimananya majhul. Dan soal tentang masalah itu, tanya tentang masalah itu apa bid'ah, nggak pernah ditanyakan ya. Maka jangan kemudian kita banyak nanya apa yang kemudian didiamkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, lan yabrkhun nasu yas'aluna hatta yaqulu. Manusia itu akan senantiasa terus-terusan bertanya sampai dia mengatakan, hadallah khalaqa kulla syai'. Inilah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian dia bertanya, faman khalaqallah. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Lalu tanya ini diciptakan Allah, akhirnya kemudian dia juga bingung, siapa yang menciptakan Allah? Kalau seperti itu, kata Nabi, solusinya apa? Maka Nabi mengatakan, ya, fa idza balaghahu falyasta'id billahi, maka harusnya dia berlindung kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yantahi, dan selesai. Kenapa? Allah itu pencipta, bukan diciptakan. Kalau sudah Al-Khaliq yang menciptakan, ya nggak ada yang kemudian menciptakan. Kalau dia diciptakan berarti bukan Khaliq. Maka kalau ada orang bertanya, Allah itu mampu kan menciptakan segala sesuatu? Mampu, benar. Allah maha segala-galanya. Kalau begitu Allah bisa nggak menciptakan ya semisal Allah? Jawabannya gimana? Allah bisa nggak menciptakan semisal Allah? Dan ini pertanyaannya orang-orang liberal. Ya. Pertanyaan orang-orang liberalnya begini pertanyaannya. Allah mampu toh menciptakan? Ya, Allah mampu kan? Mampu. Bisa nggak Allah menciptakan makhluk yang sebesar Allah? Bisa nggak? Kalau sudah ada pertanyaan seperti itu gimana jawabnya? Ya. Masa Allah katanya mampu menciptakan segala sesuatu, nggak bisa menciptakan Allah? Ya. Atau nggak bisa menciptakan sesuatu yang sebesar Allah? Jawabannya sudah keliru, pertanyaannya sudah keliru, maka jawabannya juga nggak perlu dijawab. Kayak pertanyaan seperti itu persis seperti pertanyaan, bisa nggak ya Allah itu menurunkan langit ke atas? Itu pertanyaan sudah salah. Namanya menurunkan kemana? Ke bawah. Menciptakan Allah, menciptakan yang semisal Allah, sebesar Allah, bisa nggak? Allah itu akbar kok. Allah sudah maha besar. Ya nggak bisa menciptakan, artinya tuh nggak mungkin kemudian Allah menciptakan yang sebesar Allah. Kenapa? Karena Allah akbar. Pertanyaannya salah. Bisa nggak menciptakan Tuhan? Tuhan kok diciptakan? Tuhan itu yang menciptakan, bukan kemudian diciptakan. Allah itu Khalik itu menciptakan, bukannya kemudian diciptakan. Jadi pertanyaannya salah. Bisa nggak ngangkat kemudian ke bawah? Bisa nggak menurunkan ke atas? Pertanyaannya salah. Namanya Allah itu kan pencipta, tidak mungkin kemudian diciptakan. Namanya kemudian Allah yang paling besar, ya nggak mungkin kemudian Allah mau menciptakan yang paling besar. Ya, itu Allah sudah akbar. Ya pertanyaannya salah. Allah itu akbar, Allah paling maha besar. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya tidak perlu kemudian ditanyakan. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita membahas ya sesuatu yang tidak Allah bahas itu tidak penting, bahkan tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu takalluf. Kita ya membebankan diri kita. Maka hikmahnya perlu kemudian kita ketahui. Allah tidak membahas tentang masalah itu rahmatan, sebagai rahmat, sebagai rukhsah buat kita sendiri ya. Al-afu, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW membagi agama menjadi 3 perkara ya. Yang pertama ya adalah sesuatu yang perlu kita pahami, yaitu kewajiban. Maka sikap kita apa? Kita menjalankan dan tidak menyia-nyiakannya. Yang kedua, batasan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melanggarnya. Yang ketiga, ya perkara yang diharamkan. Maka sikap kita tidak boleh melanggar. Kemudian yang keempat, ya Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa perkara, maka sikap kita jangan kemudian sibuk mencarinya, tapi udah biarkanlah. Kenapa? Itu rahmat dari Allah, afu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bisa bersikap seperti itu, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kewajiban, sikap kita mengerjakan, jangan disia-siakan. Ada aturan-aturan, sikap kita jangan kemudian melanggarnya, menabraknya. Ada larangan-larangan, jangan sampai kemudian kita terjatuh. Ada yang dibiarkan oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala, sikap kita sudah berhenti, enggak usah mencari-cari. Maka kalau kita mengerjakan itu semuanya, insya Allah kita sudah termasuk orang yang bertakwa, ya. Itu diantara yang bisa kita bahas. Kemudian kalau kita pengen mencari faidah-faidahnya, diantaranya ya, syariat ini terbagi menjadi faraid, yaitu kewajiban, ya. Kemudian muharramat, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hudud, batasan-batasan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maskutu anha, yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh melampaui batas dalam masalah hukuman, ya. Seperti, ya, misalnya pezina yang masih gadis dikenakan 100 kali cabukan, nggak boleh kemudian, ya, lebih dari itu. Kalau sudah aturannya segitu, ya segitu. Kalau ilah aturannya maksimal 4 bulan, ya 4 bulan, ya. Kalau kemudian Allah sudah memberikan perempuan ini dapat 1 dan laki-laki 2 warisannya, ya udah, yang perempuan dapat 1, laki-lakinya 2. Jangan kasihan anak wedok cuman 1, anak lanangnya 3 wis dibagi sama dah roto. Jangan. Kenapa? Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau udah aturannya seperti itu, ya kita berusaha mengikuti, ya. Kemudian Allah disifatkan dengan diam. Hal ini berarti Allah tidak, ya, berarti Allah itu maksudnya gimana? Allah kan di sini kan diam. Wasakata ana asya, berarti Allah itu ya kadang berbicara, kadang kemudian diam, ya. Maka kita perlu menetapkan sifat Allah berbicara. Allah itu kemudian berbicara bagaimana yang Allah kehendaki. Ini sifat apa? Ada namanya sifat dzatiyah, ada namanya sifat fi'liyah. Kalau dilihat dari segi jenisnya, Allah itu berbicara sejak zaman azali. Sejak zaman azali itu, sejak belum ada apa-apa, adanya Allah, Allah itu sudah bersifat apa? Berbicara. Sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, Allah melihat, Allah mendengar, itu namanya sifat azali. Sejak ada Allah sudah berbicara. Tapi ketika dilihat dari kapannya, dengan siapa berbicara, bagaimana berbicaranya, pakai bahasa apa, ini disebut sifat apa? Sifat fi'liyah. Kalau Allah kehendaki, ya. Kalau Allah kehendaki diam, ya Allah diam. Kalau Allah kehendaki ngomong, ya Allah ngomong. Kapan ngomongnya? Ketika Allah mau. Contohnya, ya, tidak seperti Asy'ariyah itu mengatakan Allah itu berbicara, ya sifat berbicara ya azali sejak itu, kemudian setelah itu enggak berbicara lagi. Tidak, Allah berbicaranya kapan saja Allah kehendaki. Contohnya apa? Ketika Nabi Musa membawa tongkat dalam surat Thaha, Allah berfirman kepada Nabi Musa, qala ya Musa, qala ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu Musa? Dijawab oleh Nabi Musa, qala hiya asaya atawaqqa'u 'alaiha, ini tongkat saya ya Allah, yang saya buat tongkat dan untuk memukul-mukul dedaunan supaya dimakan kambing saya. Artinya ketika Allah ngomong seperti itu setelah Nabi Musa lahir atau sebelum? Setelah. Masa sebelum lahir kok Allah ngomong begitu? Terus Nabi Musa dengar gak kira-kira? Makanya kalau dilihat dari jenis kapannya, bagaimana, dengan siapa, dan bahasa apa, itu, ya, sifat ini adalah sifat fi'liyah, dan itu harus kita yakini. Jangan ragu-ragu. Allah itu sifatnya, ya, memiliki apa? Sifatnya Allah berbicara. Harus kita ngomong berbicara. Karena ada beberapa orang seperti Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah nggak berbicara. Kamu nyamakan sama makhluk dong. Dan kita harus menetapkannya dan harus berani. Allah itu berbicara dengan suara, dengan huruf. Karena ada orang mengatakan, loh, kalau Allah berbicara dengan huruf, dengan suara, berarti Allah ada pita suaranya, dong. Nah, itu berarti kamu nyamakan Allah dengan makhluk, ya. Jadi lari kemana-mana. Nah, kalau Allah sudah menetapkan Allah berbicara, ya kita tetapkan berbicara dengan suara nggak? Dengan suara lah. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada Nabi Musa, fastami lima yuhahi, Musa, dengarkan apa yang diwahyukan. Kalau dengarkan itu ada suaranya nggak? Ada, ya, jelas. Nah, ini masalah akidah dan ini penting, perlu kita pelajari, ya. Mungkin itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan kita manfaat, ya, khususnya buat saya dan umumnya untuk jamaah semuanya. Kalau ada kesalahan, ya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.